Baik, di sini perkenalkan nama saya Karus Aryan Sinaga, NPM 2506603665. Jadi saya akan panaskan eh, case tadi yang akan kita kerjakan, yaitu smart lighting system di depan air. Bisa lanjut. Mak, saya akan menjelaskan latar belakang dari saat ini. Yang menjadi latar belakang dari masalah ini adalah sistem parkir di kawasan perkotaan yang sering menimbulkan permasalahan karena keterbatasan dari informasi mengenai ketersediaan tempat parkir. Nah, biasanya tuh pengemudi kerap menghabiskan waktu bersekitar mencari tempat parkir atau tidak membuat pemborosan bahan bakar dan memperparah kemacetan. Dari masalah ini, nah, kita mencoba untuk membuat sistem parkir cerdas yang dapat membantu pengemudi menemukan lokasi parkir yang paling sesuai cepat dan efisien. Nah, untuk tujuan utama dari eh, permasalahan ini ialah keterpilihan tempat parkir, di mana eh, pengguna bisa mendapatkan info menampilkan slot-slot kosong dari tempat parkir. Yang kedua ialah jarak dan waktu tempuh, di mana sistem itu bisa memperhitungkan jarak antara lokasi parkir dan tujuan pengemudi untuk efisiensi dari perjalanan. Ya, kemudian ada biaya parkir, bagaimana sistem bisa mempertimbangkan perbedaan tarif bagi tiap-tiap tempat parkir dan mencari rekomendasi-rekomendasi tempat parkir yang terjangkau atau lebih. Lalu pemasukan lalu lintas, bagaimana sistem bisa menyesuaikan rekomendasi berdasarkan tiket kepadatan lalu lintas di sekitar area parkir. Selanjutnya, di komposisi di komposisi ini kita memecah masalah-masalah menjadi 4 komponen utama agar perancangan sistem lebih struktur dan efisien. Yaitu yang pertama itu ketersediaan parkir, bagaimana kita bisa mengumpulkan data dari sensor atau kamera untuk mendeteksi parkir yang kosong secara real dan menyediakannya ke pengguna. Lalu yang kedua jarak dan waktu tempuh. Jadi sistem bisa menghitung jarak dan estimasi waktu perjalanan dari posisi pengemudi ke tempat parkir yang bisa menjadi tempat parkir yang tersedia. Lalu yang ketiga, biaya parkir. Membandingkan tarif parkir dari berbagai untuk memilih opsi yang paling strategis. Lalu yang terakhir, pemasukan berlalu lintas, menganalisis kondisi lalu lintas sekitar area parkir agar tidak mengarahkan pengemudi ke area panik. Lalu dari masuk masalah ini, outputnya ialah rekomendasi tempat parkir yang terbaik secara real time kepada pengemudi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabil Della Sumantri dengan NPM 24061515040. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pilar kedua, yaitu pengenalan pola. Untuk pengenalan pola sendiri, kami menganalisis spot parkir terbaik dari beberapa kriteria, yaitu jarak, waktu tempuh, tarif parkir, dan kemacetan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi pola menjadi tiga, yaitu optimal, kurang optimal, dan tidak optimal. Dari optimal sendiri, yaitu ada jarak dekat, tarif murah, tidak macet, waktu singkat, kurang dari 5 menit, yang menunjukkan hasil ini ideal. Untuk kurang optimal, ada jarak sedang, tarif sedang, kemacetan padat, waktu menengah, yaitu 5-15 menit. Hasil ini dapat diterima walaupun masih kurang ideal. Dan yang ketiga, yaitu tidak optimal, meliputi jarak jauh, tarif mahal, macet, waktu lama lebih dari 15 menit. Dan ini harus dihindari. Pola klasifikasi ini mengarahkan pada kebutuhan untuk mengklasifikasi slot parkir ke dalam salah satu dari tiga kategori berdasarkan slot. Algoritma harus terus untuk mencapai pola yang optimal. Next, pola ketergantungan dan bobot, yaitu trade-off sendiri adalah situasi atau keputusan di mana harus mengorbankan atau mengurangi satu hal, yaitu antara kuantitas atau keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan di aspek lain karena adanya sumber daya yang terbatas. Nah, dari sini pola ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang harus diselesaikan dalam kalkulasi skor. Yang pertama, pola waktu versus biaya. Kriteria jarak atau waktu dan tarif parkir sering berkorelasi terbalik. Slot parkir yang dekat cenderung memiliki tarif parkir yang lebih mahal. Dan yang kedua, pola waktu dan kemacetan. Kemacetan dapat mengubah jarak dekat menjadi waktu yang lama. Waktu tempuh tidak bisa hanya dilihat dari jaraknya saja. Sehingga pola keputusan akhir kita menggunakan greedy algorithm. Itu untuk setiap slot parkir yang tersedia, sistem harus memilih opsi dengan skor parkir atau parking score terendah. Pola ini menggunakan pencarian minimum, di mana sistem akan terus memperbarui best score. Selanjutnya, untuk pilar ketiga, yaitu abstraksi. Untuk abstraksi sendiri, kombinasi pilihan dari semua kriteria yang ada, antara jarak, waktu tempuh, tarif parkir, dan kemacetan.
Kami sudah mengelompokkannya menjadi beberapa tabel. Tabel ini berfungsi sebagai model logika dasar bagi algoritma. Sistem ini menggunakan waktu tempuh sebagai hal utama untuk mengukur kelayakan sebuah slot. Setiap baris mewakili kombinasi input yang berbeda antara jarak, tarif parkir, kemacetan, dan outputnya berupa waktu yang akan ditempuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jeremy Nathan Majutak dengan NPM 25066111736 akan menjelaskan pilar keempat yaitu algoritma. Jadi, dari poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya akan disusun menjadi sebuah program yang terurut dan terpadu. Berikut ini adalah algoritma dari Smart Parking System. Yang pertama adalah sistem akan memantau dari beberapa kamera yang tersebar di area parkiran. Apakah ada area parkir yang belum ditempati atau tidak. Terus yang kedua, setelah menemukan beberapa area parkir yang belum ditempati, sistem akan melakukan analisis jarak, tingkat kemacetan, dan waktu yang diperlukan oleh kendaraan untuk bisa menempati masing-masing area parkir tersebut. Tahap selanjutnya, sistem akan membandingkan hasil analisis jarak, tingkat kemacetan, dan waktu dari masing-masing area parkir dengan harga yang telah ditetapkan. Terus yang keempat adalah, kemudian sistem akan memberikan hasil final yang berisi rekomendasi tempat parkir yang dapat ditempati oleh pengemudi dan pilihan-pilihan tambahan yang mungkin akan menjadi pertimbangan pengemudi tersebut. Next. Balik lagi. Jadi di sini ada flowchart untuk smart parking system. Di sini ada flowchart untuk masing-masing fungsi untuk perintah kamera dan kategorisasi. Jadi ini adalah pseudocode untuk program utama smart parking system. Terus berikut ini adalah pseudocode untuk perintah kamera dan kategorisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Husna Hafiz dengan NPM 25066607190. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari algoritma yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kami akan memisahkan jumlah L sama dengan jumlah total slot parkir atau seluruh area yang dipantau oleh kamera, dan N adalah jumlah total lokasi parkir yang tersedia. Untuk input kameranya, kami mendapatkan data ketersediaan parkir real time. Jumlah operasinya tergantung pada jumlah slot parkir atau L, sehingga notasi Big O-nya adalah OL, karena waktunya tergantung jumlah slot kamera. Untuk mencari area parkir, kami memfilter status L slot untuk membuat daftar slot yang benar-benar kosong atau available. Proses ini melibatkan pemindaian linear atas L slot. Jumlah operasinya bergantung pada jumlah slot parkir. Yang notasi Big O-nya adalah OL karena waktunya tergantung jumlah slot kamera. Setelah daftar N slot tersedia, algoritma harus mengiterasi semua N slot tersebut untuk mencari skor minimum atau optimal. Untuk pengecekan kondisi atau if ada area parkir, pengecekan status ketersediaan dari daftar yang sudah difilter tadi, notasi Big O-nya adalah O1 karena waktunya konstan. Untuk proses menganalisis jarak, waktu, harga, dan kemacetan, untuk menemukan opsi terbaik, sistem harus menghitung dan membandingkan skor, yaitu skor jarak, waktu, harga, kemacetan untuk setiap N slot yang tersedia, di mana operasi N kali O1. Jadi, notasi Big O-nya adalah OM, atau waktu tergantung jumlah slot yang tersedia. Perhitungan kompleksitas algoritma utama. Jadi, perhitungannya kami bagi menjadi kompleksitas algoritma utama dan algoritma kategorisasi. Untuk algoritma utama, kompleksitas utamanya adalah tadi O input kamera, Big O mencari area parkir, Big O pengecekan kondisi, dan Big O analisis inti. Di mana tadi sudah kami sebutkan OL tambah O1 dan ON. Karena N kurang dari L, dan dalam skenario di mana jumlahnya itu sangat amat banyak, maksimalnya adalah N sama dengan L, di mana seluruh total lokasi parkir tersedia sama dengan total slot parkirnya. Jadi, karena notasi Big O ini menggunakan skenario yang paling besar, maka OL tambah OL tambah OL hasilnya sama dengan Big OL. Untuk perhitungan kompleksitas algoritma kategorisasi, proses ini hanya melakukan beberapa perbandingan logis N atau R yang jumlahnya tetap, tidak peduli berapa banyak slot parkir atau L yang tersedia, sehingga waktunya konstan. Jadi notasi Big O-nya adalah O1, di mana waktunya konstan. Perhitungan kompleksitas total algoritmanya seperti yang kami sudah jelaskan tadi, kami menggunakan logika utama ditambah dengan Big O logika kategorisasi. Kompleksitas totalnya adalah OL tadi, di mana OL untuk logika utama dan O1 untuk Big O kategorisasi. Sehingga kompleksitas akhir dari algoritma ini adalah OL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.